Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, kalian udah lihat ya kalau aku akan ngebuat rekomendasi produk makeup lokal yang harganya masih terjangkau yang bisa kalian pakai di hari lebaran nanti. Karena memang aku sendiri kalau misalnya makeupan cuman gitu-gitu aja ya, pastinya makeup natural ala aku, nggak yang bener-bener ada eyeshadow, kerlap-kerlip sana sini ataupun eyeliner dan lain-lain. Karena memang aku sekarang lebih suka natural makeup, mengingat usia aku juga udah agak tua ya. Jadi biar muka tetap kelihatan fresh. So di sini aku pilih untuk merekomendasikan produk-produknya saja. Nanti untuk makeupnya terserah kalian karena tipe makeup orang tuh bisa beda-beda. Tapi menurut aku dengan hasil makeup yang seperti ini udah oke dipakai lebaran kalau kalian memang tim satset yang mau makeup tuh simple dan cepet aja. Sobat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk produk-produknya apa-apa aja? Pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video rekomendasinya. Dan aku akan mulai dari pertama kali makeup. Yang paling penting kalian harus skin prep terlebih dahulu. Ini yang selalu aku kasih tahu juga kalau misalnya aku mau nge-review bedak, cushion, pokoknya complexion apapun karena itu penting. So ini di muka aku, pastinya aku udah menggunakan serum, moisturizer, dan juga yang terakhir sunscreen. Sunscreen lokal yang masih terjangkau, seingat aku dari Implora, aku pernah coba juga, ada dari Wardah, pokoknya kalian bisa cari aja. Tapi karena memang sekarang aku nggak punya, jadi sekarang aku akan pakai yang ada aja. Yang penting wajib dipakai juga, karena kan kalau lebaran biasanya kita pergi-pergi tuh kadang panas-panasnya juga atau seharian. So kita tetap perlu perlindungan dari paparan sinar matahari. Nih setelah udah menggunakan sunscreen, barulah aku akan lanjut ke complexion. Di sini biar satset aku akan menggunakan cushion aja nih. Jadi di sini sebenarnya ada dua pilihan, yaitu dari Implora yang Healthy Glow sama OMG yang Coverless Cushion seperti ini. Tapi di sini aku akan menggunakan OMG-nya karena memang menurut aku ini coveragenya kayak lebih bagus di wajah aku, lebih nampol aja. Dan aku menggunakan shade yang 31W Beige. Karena memang muka aku kan ada imperfection, jadi kayak harus tercover dengan bagus dan menurut aku ini salah satu cushion lokal harga terjangkau yang coveragenya cukup oke ya. Puffnya di sini juga tidak gampang menyerap produk, tadi aku udah sempat kasih tunjuk. Langsung ini aku pakai di sisi kanan wajah aku. Dan untuk mengatasi biar nggak terlalu dempul, tadi aku sempet tap di bagian dalam cushionnya gitu ya. Biar nggak ketebelan juga waktu dipakai di wajah, karena coveragenya bener-bener nampol. Nih, before afternya kalian bisa langsung lihat sendiri perbandingannya. Dan aku akan lanjut ke sisi kiri wajah aku, setelahnya aku akan kasih tunjuk hasilnya. Seperti ini ya, setelah aku selesai menggunakan cushion, bener-bener kan kelihatan flawless. Pas aku zoom tuh imperfection wajah aku udah kayak hilang gitu loh. Tadi aku emang sempet layer, tapi cuma di bagian nodanya aja, biar nggak kelihatan dempul pastinya. Dan finishnya sendiri, ini tuh sebenarnya lebih ke matte, tapi matte-nya tuh bukan yang matte banget gitu. So menurut aku untuk tipe kulit normal atau lebih ke kering juga masih bisa pakai untuk cushionnya OMG ini. Biasanya sih kalau di kalian yang kulitnya kering mungkin nggak perlu di set menggunakan bedak. Tapi kalau misalnya kulit kalian kayak aku, normal to oily, lebih ke oily, yes, wajib banget set bedak ya. Apalagi kan kalau lebaran biasanya kita pergi-pergi, berkunjung ke tempat saudara sampai sore mungkin atau sampai malam. Jadi kita tetap harus pastikan kalau complexion-nya tuh tetap bagus. Dan karena memang untuk cushionnya OMG ini sedikit agak glow, biasanya aku tunggu sambil dikipas-kipas gitu biar dia tuh bener-bener ngeset gitu sebelum diaplikasikan bedak. Salah satu bedak lokal yang aku suka, harganya juga masih cukup terjangkau. Karena seingat aku dia itu ada dua ukuran, jadi kalian bisa beli yang kecilnya nih 15 gram dari Terra to Beauty yang matte blur setnya. Ini aku udah pernah review lumayan lama dan menurut aku untuk brand lokal ini tuh kayak oil controlnya bagus. Dan bagusnya lagi dia tuh translucent loose powder, jadi nggak akan memberi warna lagi ke wajah ya. Di sini langsung aku pakai di area T-zone aku aja karena memang area itu yang paling gampang berminyak. Udah langsung kelihatan matte banget kan di situ yang awalnya agak glow. Untuk di area luar wajah biasanya cuma aku ratakan menggunakan brush kayak gini, kayak biar lebih merata aja. Kalian bisa pakai brush apapun, pokoknya powder brush gitu, sehingga hasilnya bakal lebih natural. Terus selanjutnya ini produk yang udah lama aku beli dan aku ini udah package kedua, yaitu dari Lux Creme Extengo Face Palette yang seperti ini. Aku pernah rekomendasikan juga zaman dulu ya kalau nggak salah, tapi ini memang se-worth it itu menurut aku.
Karena di bagian dalamnya dia udah ada blush, bronzer, dan juga highlighter. Jadi ini tuh harganya kalau nggak salah sekitar 100.000 atau malah nggak sampai, aku lupa. Nanti akan aku tulis aja. Yang pasti di sini sudah ada 3 varian ini, jadi kayak terjangkau nggak sih? Udah dapat 3 palet dengan harga segitu. Jadi sebenarnya pakai palet ini aja kayak udah cukup buat apapun. Tapi kalau misalnya kalian pengen rekomendasi blush lokal yang menurut aku bagus, itu dari Luxe Crime yang seperti ini. Flashy Cheek Blush atau dari Emina. Yang menurut aku untuk Emina Cheeklit yang itu kayak pigmentasinya juga bagus, tapi nggak langsung jeder gitu loh. Kalau yang Luxe Creme ini agak lebih pigmented. Aku akan kasih tunjuk detailnya. Jadi yang pertama aku akan pakai dulu ini bronzernya dari Luxe Creme ya, karena muka aku biar lebih berdimensi atau lebih warm gitu di bagian luaran wajahnya. Seperti ini ya, kalian bisa pakai brush juga. Ini aku pakai powder brush lagi, aku aplikasikan di daerah luaran wajah aku. Jadi kesannya tuh nggak flat banget gitu. Dan sebenarnya ini tuh bukan kontur, tapi aku selalu pakai juga untuk di bagian hidung. Kalian bisa pakai kontur-kontur brand lokal mungkin yang terjangkau ya. Aku kurang tahu, tapi selama ini karena aku udah pakai ini, jadi aku jarang beli kontur lagi. Karena menurut aku untuk hidung aku ini juga udah bagus gitu. Bisa memberikan efek biar hidung kayak kelihatan lebih mancung. Dan kayak gini untuk hasilnya. Sekarang aku akan lanjut ke blush on. Sebenarnya sih ada juga yang pakai blush on dalam gitu ya. Tapi aku tuh tim blush powder karena ya menurut aku udah cukup sih di muka aku pakai blush on yang powder. Aku akan menggunakan yang dari Luxe Creme tadi ya, sekalian ngasih tahu pigmentasinya kayak gimana. Di shade-nya yang Blueberry Muffin. Ini kayak warna-warna pinkish agak keunguan ya, aku akan pakai. Ini nggak langsung aku aplikasikan, pasti aku ketuk-ketuk dulu brushnya biar nggak kebanyakan, karena ini pigmentasinya cukup oke, dan kalian bisa aplikasikan sedikit demi sedikit aja. Di bagian yang kalian pengen kelihatan blushing atau kelihatan merona gitu ya. Kalau aku biasanya agak naik ke situ karena ya biar kelihatan lebih awet muda, itu kan agak naik gitu posisinya. Dan ini tuh buildable menurut aku selama kita pakainya hati-hati. Seperti ini untuk hasilnya setelah menggunakan brush masih cukup natural. Kalau kalian tim blush on nampol bisa ditambahin lagi. Tapi buat aku segini udah cukup ya. Dan pastinya aku bukan tim eyeshadow yang dar-der-dor. Jadi ini tergantung preferensi kalian lagi-lagi ya. Kalau aku cuman suka pakai satu warna eyeshadow biasanya, itu pun aku nggak pakai eyeshadow sebenarnya. Biar ngirit bisa pakai dari si palet Tango X Luxe Creme ini lagi. Yang ini, yang warnanya tuh di sini tuh peach cobbler. Karena menurut aku dia tuh warna peachnya juga bagus untuk blush dan juga untuk eyeshadow. Di sini langsung aku pakai aja ke kelopak mata aku ya, kayak biar kelihatan ada warnanya aja. Tapi bukan yang gelap. Jadi warnanya masih warna-warna orange fresh. Sebenarnya seperti ini aja udah cukup kalau kalian nggak pengen kelihatan yang berkilau. Tapi kalau misalnya nih pengen sedikit dikasih kilauan, bisa juga nih manfaatkan si highlighternya yang ini untuk diaplikasikan ke bagian tengah kelopak mata. Seperti ini, aku kasih dikit aja udah kayak berkilau banget gitu ya. Karena memang highlighternya ini juga cakep, punyanya Luxe Creme. Itulah kenapa aku merasa untuk satu paket ini tuh worth it, kayak nggak rugi gitu loh. Dan ini tuh bisa dipakai lumayan lama. Dan sekarang aku akan lanjut ke bagian alis ya. Ini masih pakai Gote yang namanya adalah Go Brow. Ini kayaknya aku pakai yang charcoal grey kalau nggak salah namanya. Dan di sini ada bagian pensil alisnya dengan aplikatornya tuh kecil banget. Itulah kenapa aku suka dan bisa aku rekomendasikan. Karena kayak nggak bakal takut kegedean waktu kita buat gitu loh. Apalagi alis aku udah tebel banget. Dan masih dilengkapi spoolie yang halus juga menurut aku. Langsung aja kan aku aplikasikan di alis aku ya. Sisi kanannya aku garis menurut bentuk asli alis aku. Udah gitu aku isinya pelan-pelan banget. Secara alis aku tuh udah tebel, jadi aku nggak boleh ketebelan. Nanti kayak Shinchan gitu. Di bagian depannya juga aku bingkai. Udah gitu sedikit demi sedikit aku kasih juga di depan alis. Tapi bener-bener sejarang-jarang itu karena biar kayak ada efek naturalnya ya. Dan selanjutnya bisa di blend menggunakan brushnya. Ini brush juga nggak sakit sama sekali, jadi kayak nyaman aja dipakai meratakan. Udah gitu lanjut ke alis aku yang kiri. Ini dia lebih turun gitu loh, jadi aku harus buat ilusi agak naik untuk alisnya. Masih dengan cara yang sama dengan di sisi kanan tadi. Setelah udah selesai tinggal dirapikan menggunakan concealer. Ini aku nggak punya concealer lokal, kebetulan yang lagi aku pakai ini dari Skintific. Yang dual tip concealer ini yang bisa dipakai bagian kecilnya untuk ngebingkai di bawah alis aku. Ini buat kalian yang tipe alisnya nggak dicukur kayak aku ya, jadi kan harus dirapikan di bagian bawahnya. Mungkin kalau yang alisnya itu sudah dibentuk rapi, bisa tinggal pakai maskara alis aja.
atau seperti apa, ini tergantung jenis alis kalian. Tapi kalau misalnya kalian pengen pensil alis yang kecil, presisi, terjangkau, dari GoTe ini recommended sih menurut aku. Tuh hasilnya setelah udah aku rapikan kayak gini alisnya, super simple juga, natural. Sekarang aku akan lanjut ke maskara. Kalau maskara ini sebenarnya dari brand lokal, aku kurang mencoba banyak ya sebenarnya. Tapi menurut aku yang harganya terjangkau dan hasilnya bagus yaitu GoTe yang Go Lash-nya seperti ini. Ini sebenarnya kalau dari aplikatornya sih kayak lumayan gede gitu ya. Tapi kalau kalian lihat hasilnya waktu dipakai di bulu mata aku tuh dia kayak efek liftingnya atau naiknya tuh kelihatan gitu. Jadi bulu matanya lentik tapi nggak ketebelan. Jadi kayak masih natural, kepisah-pisah gitu. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Dan ini juga cukup waterproof sih, kayak nggak gampang beleberan juga. Padahal harganya terjangkau. Kalau nggak salah, apakah nggak sampai 50 ya? Nanti pokoknya untuk harga-harganya aku rada lupa. Selalu cek di kolom deskripsi bawah ya. Aku udah taruh linknya untuk semua produk yang aku pakai kali ini. Untuk ketebalan maskaranya sebenarnya bisa di layer juga. Kalau aku sih segini udah cukup, tapi bisa ditambah-tambahin aja kalau misalnya kalian pengen. Cuman di sini tuh maskaranya juga kayaknya udah mau habis. Jadi untuk hasil maksimalnya seperti ini. Dan ini udah hampir selesai untuk makeupnya. Sekarang tinggal kalau misalnya kalian pengen kelihatan lebih glow atau kayak bercahaya gitu ya mukanya. Pastinya kalian membutuhkan highlighter yang nggak usah dicari lagi di paletnya yang Lux Creme Extengo tadi sebenarnya udah ada nih. Seperti ini. Cuman kalau kalian pengen rekomendasi yang lainnya, ini ada dari Pixi Make It Glow yang namanya adalah A Whole New Glow. Di sini aku punya yang 01 Shining Gold ya. Ini tuh warnanya kayak warna-warna golden gitu. Tapi agak sedikit terang, jadi nggak terlalu yang secoklat itu. Ini kalian bisa langsung lihat aja, aku pakainya bener-bener sedikit banget karena ini teksturnya tuh nih waktu aku swipe aja bener-bener berkilau ya. Dan di sini aku aplikasikan pakai brush seperti ini di area-area yang pengen kelihatan glowing aja. Kayak misalnya di atas pipi aku, udah gitu ada di dahi juga. Terus kalau misalnya kalian pengen glow di bagian dagu sama di hidung bawah atas. Pokoknya kalian bisa lihat detailnya aja di situ. Aku sih pakainya nggak terlalu yang bener-bener banyak banget ya, karena tipe muka kulit aku normal tuh oily, takutnya nanti malah kelihatan yang berminyak. Cuman di sini tuh kalau pakainya pas, kayak kelihatannya glowy yang natural. Oke, seperti ini setelah menggunakan highlighter, ini hampir selesai, tinggal menggunakan lip product. Tapi aku mau styling rambut dulu, jadi di sini aku akan catok curly seperti biasa, biar kelihatan ngembang dan bervolume untuk rambutnya. Karena sebenarnya rambut aku tuh lumayan tipis. Di sini untuk catokannya aku pakai dari brand New Me. Kalau misalnya ada yang bertanya, ini series Tahurusnya. Dan sekarang part terakhir adalah lip product. Sebenarnya lip product ini tuh penting. Karena kan biasanya kalian akan makan ini itu yang berminyak kayak misalnya opor, rendang, ataupun makanan-makanan lainnya. Karena aku memang gak suka touch up, jadi aku akan rekomendasikan di sini lip tint aja. Secara untuk brand lokal dengan harga yang terjangkau, kalau lip cream tuh nggak ada yang benar-benar seawet itu sih menurut aku. Jadi di sini aku akan padukan dua buah lip tint, yaitu yang pertama dari Crimson Peptide Hydrating Lip Stain dengan Pixi yang Hydra Glass Lip Tint-nya. Karena dua lip tint ini menurut aku cukup recommended dengan harga yang masih terjangkau. Stainnya bisa awet banget, apalagi yang Crimson ini ya. Tapi karena Crimsonnya ini tuh lumayan gelap, aku akan padukan aja. Yang pertama untuk base-nya Pixi Hydra Glass Lip Tint, ini di shade 03. Pinky Popsicle, karena dia tuh warna pinkisnya masih lumayan natural. Tuh pigmentasinya juga bagus, ringan juga di bibir, dan melembabkan. Aku pakai yang Crimson ini, shade-nya adalah Honey Grape. Dia lebih warna-warna ungu gelap gitu, yang cocok banget kalau dipadukan ombre dengan si pinkish dari Pixi. Tuh kalian bisa langsung lihat hasilnya fresh banget ya di bibir. Udah gitu tetap lembab di bibir, so misalnya kalian pakai seharian juga nggak akan membuat bibir kering dengan stain yang cukup awet. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya, simple banget sih menurut aku, tapi udah kelihatan fresh ya, karena cukup flawless untuk cushionnya. Hasilnya masih kelihatan natural juga dan pastinya awet. Apalagi buat kalian yang punya tipe kulit normal tuh oily sampai oily, menurut aku ini cukup menahan karena tadi cushionnya udah di set menggunakan bedaknya dari Terato. Dan pastinya kalau kalian pecinta lip tint wajib sih nyobain di produknya ini. Bahkan ini yang aku pakai di bibir aku tuh udah pakai makan, ternyata stainnya masih seawet itu. So untuk makan opor, makan rendang dan lain-lain oke banget menurut aku ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat
bermanfaat dan membantu buat kalian, khususnya buat kalian yang masih bingung-bingung nih nyari produk lokal yang hasilnya bagus untuk makeupan pas lebaran nanti. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye!